Nah, ini dengan menyampaikan uraian cerita sebenarnya sudah memberikan daya ganggu untuk kita. Ya, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Direktur. Semoga nanti ada tanggapan nih dari rekan-rekan. Silakan untuk membuka ruang diskusi. Namun kita ruang diskusi nanti setelah dari tiga narasumber ini menyampaikan dulu nggak ya, supaya tidak terpotong-potong begitu ya. Berikutnya narasumber yang akan menyampaikan tentang bedah pikiran beliau tentang seni budaya Banyumas Raya. Kami persilakan pada Kang Agus Sukoco untuk menyampaikan. Waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berhormati para sesepuh musliman, Bapak Direktur, dan seluruh rekan-rekan semua. Saya merasakan ada sesuatu yang paling unik dalam pengalaman hidup saya pagi ini. Biasanya saya sebagai narasumber diundang itu sudah ditanya nomor rekening seminggu sebelumnya. Tapi hari ini begitu datang, Son langsung menagih saya, Mas, Sonnya udah bayar. Akhirnya langsung saya lunasi, dan alhamdulillah Sonnya senimannya sudah hutang oleh Son. Ini fakta saya kabarkan secara seni. Artinya ada fakta bahwa saya bayar Son, tapi saya ungkap dengan diplomasi kesenian. Jadi kesenian membuat fakta terkabarkan dengan indah dan elegan. Itulah hakikat seni. Karena puncak dari kebenaran itu keindahan. Sesuatu kebenaran diungkap dengan tidak indah, maka menjadi tertolak. Contoh, sholat itu benar, tetapi ketika dilakukan dengan cara tidak indah, sholat mentenagili, maka dia tidak memiliki keindahan. Maka di samping Tuhan memiliki sifat maha benar, al-haq, Tuhan juga punya sifat al-jamal yang maha indah. Jadi seniman adalah representasi kehadiran Tuhan, mewujudkan perwatakan Tuhan sebagai al-jamal atau yang maha indah. Satu. Kedua, tadi saya kaget seniman itu ada doa formalnya. Wah, nundungan barang. Pengajian muludan. Karena menurut saya seniman itu hidupnya berdoa. Ketika melukis, bahkan lagi ngelukuk, dia berdoa karena dia hidup di atas level materi, dia di atas jasad, di alam imajinasi. Dan di alam imajinasi itulah energi bekerja, dan itulah doa. Jadi besok-besok doanya bismillah, bisa gitu. Tapi tadi ini luar biasa, berarti ini seniman religius. Sampai ada doa kayak muludan barang. Dan ini kemajuan luar biasa di dunia kesenian. Terakhir Pak, bagi saya tidak ada pembeda antara seni pelukis, penulis, terus apa lagi, penari, pembaca puisi, tidak ada bedanya. Karena semua sesungguhnya sedang mengabarkan fakta. Saya sesungguhnya melukis dengan cara menulis. Karena tulisan pasti sebuah deskripsi, penggambaran dari sesuatu. Nah, seorang pelukis menulis dengan cara menggambar. Penari menggambar, menulis dengan cara menari. Semua adalah ekspresi jiwanya. Jadi ketika jiwa itu dituangkan dalam bentuk karya, baik itu tulisan, lukisan, tarian, puisi, dan lain sebagainya, sesungguhnya punya titik temu yang sama, yaitu mengabarkan isi jiwa di dalam merespon keadaan. Jiwa, maka tadi ini relevan, ada halal bihalal, berarti esensinya Idul Fitri. Ketika seorang seniman sudah terganggu di dalam jiwanya, di singkulo pusat yang banyak pelukis dia, berarti dia sudah batal, apa yang ada di dalam dirinya batal terkabarkan secara fakta. Jadi materinya pasti benda, bukan jiwa. Jadi seniman itu bukan menjual benda, bukan menjual barang. Saya cerita sama Mas Wongso, Mas Yudi, kalau niat dodol, mending dodol mendoan. Genah pasarnya, genah si tuku, bisa kita hitung kalkulasinya modalnya pira,
Tapi kesenian ini bukan transaksi ekonomi semata. Bahwa kemudian secara teknis ada apresiasi terhadap karya itu teknis. Tetapi seniman harus memelihara kesucian di dalam sejak di dalam niat. Izin saya menceritakan sedikit pengalaman, Pak. 2-3 menit. Saya pernah di Paido Bojo ketika memulai menulis, Mas. Nulis novel 440 halaman. Dino menginulis, bojone takon. Sing tuku sapa kok Mas Kebargi? Ya Bu, lu kena dina menginulis dari isak sampai subuh. Hampir tiap hari. Tidak ada kejelasan yang beli siapa. Dan ternyata memang setelah jadi orang yang tuku. Tapi kemudian 1-2 teman ada yang orang tega. Jadi mereka membeli dengan dasar orang tega saja. Bis-bis kandel-kandel, suwe-suwe orang yang tuku. Jadi ada empati dari teman, belum apresiasi. Hanya empati, melasi. Nah, awalnya level melasi. Ya, paling viral lah. Dan itu kemudian saking gede, godaan viral, akan mau sekalian. Jadi ada 2 atau 3 karya yang saya habis-habisan, begitu ada hasilnya, viral lain buang di sana garis, akan mau. Tetapi pada era selanjutnya, 1-2 tahun kemudian, tanpa diduga-duga, saya ditugasi menulis dan diterbitkan di Gramedia dan dibagikan seluruh Polres Indonesia. Anda bisa bayangkan lompatan hasil viral itu mendarat. Nah, itulah yang saya sebut ketika kita menjaga sejak di dalam batin kesucian, bahwa kita melukis, kita menari, kita menulis. Satu-satunya cara adalah ingin membahasakan sesuatu yang ada dalam diri kita. Nanti pada saatnya memang akan mengalami ujian. Orang tuku, orang payu, bahkan ke saksi mati, ngerti apa kayak itu sekolah, gimana? Awal cita-cita, tapi ada saatnya akan ada lompatan, ada ledakan penghargaan alam semesta kepada kita setelah kita berkarya. Kira-kira itu Mas Maturnuwun. Luar biasa sekali dari Kang Agus Sukoco ini. Ternyata ada ledakan yang sesuatu tidak pernah terpikirkan karena diniati dengan ketulusan yang mungkin dihantam dengan berbagai ketidakpercayaan, kenaifan dan sebagainya. Tapi saatnya sekarang ini Kang Agus memanen hasil dari apa yang selama ini diyakini. Luar biasa sekali. Ini perspektif seorang penulis, dan ini seni menulis ya, haknya sama, kedudukannya sama. Terima kasih Kang Agus Koco.